Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali ya Tuhan, dalam ibadah pada malam hari ini, kami hendak disapa firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti. Kami juga mendapatkan damai sejahtera, serta dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam kitab Esra 8 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Esra 8 ayat 21 sampai dengan 23. Yang demikian bunyinya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Esra ini adalah kitab yang membahas mengenai umat Yahudi dalam pembuangan untuk kembali ke tanah leluhurnya. Kalau kita berbicara kitab Esra, kita berbicara tentang sejarah dan juga berbicara tentang iman yang berjalanan bersamaan. Jadi secara historis dan secara kredo berjalan bersama. Perjalanan bangsa Yahudi dari tanah pembuangan di Babel menuju tanah Yerusalem tercatat telah dilakukan 2 kali, di mana kelompok pertama dipimpin oleh Zerubabel atas seizin Raja Kores, Raja Negeri Persia. Kelompok kedua dipimpin oleh Esra ahli kitab atas seizin Artatasta, Raja Negeri Persia, yang kemudian adapun jarak mereka antara kelompok pertama dan kelompok kedua memiliki rentang waktu 80 tahun. Rentang waktu yang bukan singkat tetapi sangat lama, membutuhkan kesabaran dan dalam penantian untuk bisa kembali ke tanah leluhurnya kembali. Esra lah ahli Taurat Musa yang ditunjuk untuk memimpin umat Yahudi menuju Yerusalem. Tampaknya harus melewati rute yang berbahaya dan tanpa pengawalan militer. Kita bisa lihat di dalam Esra 8 ayatnya ke-22. Akan tetapi Esra malu jika menerima tawaran pengawalan dari raja. Dia lebih mengandalkan penyertaan Allah. Oleh karenanya, sebagai langkah merendahkan diri, ia mengharuskan rombongan tersebut untuk berpuasa dan berdoa. Mohon kepada Allah menyertai perjalanan mereka. Dan akhirnya mereka tiba dengan selamat di Yerusalem setelah menempuh perjalanan 4 bulan lamanya. Pertanyaan kita, kenapa Esra berpuasa dan berdoa? Ternyata umat Yahudi
kembali ingin mengandalkan Allah, untuk hanya berharap pada pertolongan Allah yang telah membawa mereka kembali dari Babilonia. Dengan perkataan lain, mereka tidak mau mengandalkan dari luar secara ekonomis maupun politis, dari luar Yahweh Allah mereka. Mereka tidak mau terulang kembali seperti pernah terjadi pada nenek moyang mereka yang mengandalkan Mesir maupun Asur, dan juga Allah-Allah orang kafir yang merupakan salah satu sebab mereka ditawan di Babilonia. Untuk itulah yang mendasari Ezra juga menolak tawaran dari raja terhadap pengawalan selama mereka melakukan perjalanan ke tanah Yerusalem. Oleh sebab itulah Ezra menyerukan, berpuasalah kami dan memohon pengawalan itu hanya kepada Yahweh Allah mereka. Dan ternyata Allah juga mengabulkan permohonan mereka. Puasa ternyata menjadi cara umat Allah berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Di waktu mereka merasa tidak berdaya, keuangan dan penyertaannya sebelum mengadakan perjalanan panjang menuju Yerusalem. Untuk itu Ezra memaklumkan agar semua orang Yahudi yang akan kembali ke Yerusalem berpuasa. Sebenarnya puasa sudah dilakukan oleh bangsa Israel sejak zaman dahulu. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain pun melakukan puasa. Puasa adalah salah satu disiplin rohani, membuat doa kita terdengar. Ia diibaratkan sebagai amplifier dan loudspeaker, sehingga suara kita terdengar. Melalui doa puasa, kita diingatkan untuk tidak memikirkan diri sendiri dan keselamatan pribadi, tetapi juga kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang dibutuhkan Ezra dan orang Yahudi dalam berpuasa? Meliputi keamanan selama perjalanannya. Mereka juga membutuhkan perlindungan khusus di dalam perjalanan dengan diri mereka, tetapi juga dengan anak-anak kecil dan harta benda yang mereka bawa. Dengan semua kondisi ini, mereka pantas untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Apalagi sebagian besar dari rombongan ini lahir di Babel dan tidak memiliki pengalaman berperang. Apa yang dapat kita petik dari kitab Ezra terhadap keadaan saat ini? Umat Tuhan sebagai pengikut Yesus Kristus, kita telah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kita telah bebas total dari persoalan, masalah, rintangan, ataupun hambatan di kehidupan ini. Secara faktual, apa yang tidak kita harapkan justru hal ini sering terjadi. Apalagi seluruh dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, coronavirus. Banyak hal membuat kita khawatir dan takut, was-was. Kita tidak berdaya menghentikan pandemi ini. Banyak orang yang terkena virus ini. Untuk itulah kita perlu berpuasa, memohon sekiranya waktu pandemi ini bisa dipersingkat oleh Allah sendiri, agar kita selamat. Bagi umat Tuhan, berpuasa adalah hal yang sangat penting dalam ibadah, sama halnya dengan berdoa dan bersedekah. Oleh karenanya, puasa dapat membangun penyembahan lebih dalam kepada Allah. Berpuasa bagi kita tidak hanya tidak makan dan tidak minum, atau berpuasa berpantang terhadap makanan tertentu, atau berpuasa dengan tidak melakukan kebiasaan atau kesenangan kita yang kita sukai selama ini. Akan tetapi kita berpuasa supaya engkau dapat memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan orang lain menjadi kenyang. Dan orang yang berpuasa tidak pernah menyembunyikan diri terhadap kesusahan dan kesulitan saudaranya. Hendaklah kita berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Maka puasamu itulah yang berkenan kepada Allah. Kenapa puasamu tidak manjur? Karena pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu sendiri.
untuk dirimu sendiri dan untuk kepentinganmu sendiri. Mendesak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena, dan dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar yang maha tinggi. Kondisi seperti inilah kita harus hidup dan memuliakan Allah. Perjalanan Ezra menginspirasi kita bagaimana umat Tuhan harus berpuasa dan berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, terlebih di masa-masa sulit seperti ini, pelajaran berikut dari Ezra adalah melakukan persiapan sebelum keberangkatan mereka menuju kota Yerusalem. Bagaimana persiapan yang harus kita lakukan? Persiapan sebaiknya kita isi dengan introspeksi diri, yaitu merenungkan ke belakang apa yang telah kita lakukan. Apakah kita melakukan kehendak Allah? Apakah hari-hari kita jalanin ini benar-benar telah melaksanakan kehendak Allah? Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tak terkadang kita sering ke gereja, kita sering menghadiri kebaktian-kebaktian, kita sering mengadakan pertemuan-pertemuan rohani, dan banyak hal yang lain. Tapi patut kita bertanya, apakah kita telah melakukan kehendak Allah? Baiklah kita merenungkan diri dengan diri sendiri. Apakah kita telah melakukan kehendak Allah? Kehendak Allah adalah jika benar-benar kita taat dan setia melakukan hukum yang terutama dan utama, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu terdapat dalam Matius 22 ayatnya ke-37 sampai dengan 40. Sebenarnya kita telah melakukan kehendak Allah, sebab dari kedua hukum ini sudah termasuk pula perintah Tuhan, hukum Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan janji Tuhan, yang apabila disimpulkan, itulah kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya umat Tuhan untuk berbagi kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Gereja GPIB Karunia telah menyediakan sarana bagi jemaatnya untuk dapat berbagi melalui Lumbung Yusuf, di mana program Lumbung Yusuf ini disediakan bagi semua jemaat Tuhan yang terbeban untuk mau berbagi dan menolong sesamanya dengan memberikan persembahan dalam bentuk natura, yaitu sembako dan bahan makanan lainnya. Kita menunggu kebaikan hati saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lumbung Yusuf diperuntukkan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bertolong-tolongan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang menjelang datangnya hari Tuhan. Paskah sebentar lagi akan kita rayakan. Paskah adalah lambang kemenangan Yesus Kristus, karena Dia bangkit. Dan sebelum kita merayakan Paskah, biasanya kita lakukan juga berpuasa. Paskah adalah kemenangan kita, karena Yesus membawa kita ke surga. Jadi, puasa tidak dilarang, tetapi juga bukan merupakan suatu kewajiban. Melalui doa puasa kita diingatkan untuk tidak memikirkan diri sendiri dan keselamatan pribadi, tetapi juga kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Amin.